Curtis Jones merupakan pemain hasil didikan Akademi Liverpool yang telah 6 tahun memperkuat tim utama The Reds sejak dipromosikan oleh Jurgen Klopp. Namun, sejak Arne Slot menjabat sebagai manajer, peran Jones di Liverpool mengalami penurunan, ditandai dengan berkurangnya menit bermain dan posisi yang kerap tidak sesuai dengan peran terbaiknya. Situasi tersebut menarik perhatian Inter Milan yang dikabarkan tengah memantau kondisi sang gelandang dan mempertimbangkan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin, terutama karena mereka terancam kehilangan Federico Di Marco yang sedang didekati klub Inggris Nottingham Forest. Patrick Dorgu beberapa pekan terakhir menjadi sorotan di skuad Manchester United berkat penampilannya yang impresif saat dimainkan sebagai sayap kiri. Namun, setelah mencetak gol spektakuler ke gawang Arsenal, Dorgu mengalami cedera paha dan harus ditarik keluar dari lapangan. Michael Carrick mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Dorgu ternyata lebih serius dari dugaan awal, sehingga sang bek harus menepi untuk waktu yang belum bisa dipastikan. Carrick berharap proses pemulihan Dorgu tidak terlalu lama agar pemain muda tersebut bisa segera kembali memperkuat MU, mengingat perannya yang dinilai sangat penting bagi tim saat ini. Persaingan untuk mendapatkan bek tengah Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, diprediksi akan berlangsung sangat sengit pada bursa transfer musim panas 2026. Dua raksasa La Liga, Barcelona dan Real Madrid, dikabarkan menjadi klub terdepan yang bersaing untuk memboyong pemain berusia 26 tahun tersebut. Borussia Dortmund sendiri mematok harga sangat tinggi, sekitar 70 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah, menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas salah satu pemain andalannya dengan mudah. Transfer Schlotterbeck diprediksi akan menjadi salah satu perbincangan terbesar di musim panas ini, mengingat reputasi dan kualitasnya yang kerap menjadi andalan di lini belakang Dortmund. Barcelona dikabarkan tengah menyiapkan langkah konkret untuk merekrut bek Manchester United, Lisandro Martinez, dengan tawaran sekitar 30 juta euro atau setara 520 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas mendatang. Ketertarikan Barcelona terhadap Martinez muncul karena pelatih Hansi Flick menilai sang bek asal Argentina sangat cocok untuk memperkuat sisi kiri pertahanan tim. Martinez dinilai ideal untuk gaya permainan Flick yang mengutamakan garis pertahanan tinggi, agresivitas dalam bertahan, serta kemampuan membangun serangan dari lini belakang melalui distribusi bola jarak jauh. Kehadiran Martinez diyakini bisa memperkuat stabilitas pertahanan sekaligus menambah kreativitas dari lini belakang Barcelona. Arsenal dikabarkan siap melepas salah satu dari Gabriel Jesus atau Gabriel Martinelli demi merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Meskipun klub tidak secara aktif ingin menjual keduanya, The Gunners terbuka untuk mempertimbangkan tawaran, dan salah satu pemain bisa dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan transfer. Alvarez sendiri memiliki hubungan dekat dengan Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, yang sebelumnya terlibat dalam proses perekrutannya ke Atletico Madrid. Kehadiran Alvarez diharapkan bisa menambah kekuatan lini serang Arsenal, sekaligus memberikan opsi tambahan bagi manajer dalam merancang strategi tim. Menjelang akhir bursa transfer, AC Milan dikabarkan menunjukkan minat serius untuk mendatangkan bek Atletico Madrid, Jose Gimenez. Direktur olahraga Milan, Iglitare, disebut sangat ingin memperkuat lini pertahanan klub dengan merekrut bek asal Uruguay tersebut. Namun saat ini belum puas dengan harga yang dipatok Atletico Madrid. Milan dikabarkan tengah berusaha menegosiasikan agar Gimenez bisa diboyong dengan biaya di bawah 30 juta euro yang dianggap lebih realistis dan masih bisa diakomodasi oleh klub. Kehadiran Gimenez diharapkan mampu menambah kedalaman serta kualitas lini belakang Rossoneri, sekaligus memberikan pengalaman dan stabilitas di jantung pertahanan AC Milan. Manchester United dikabarkan tengah berencana mendatangkan Cole Palmer dari Chelsea sebagai calon pengganti Bruno Fernandes di lini tengah. Pemain timnas Inggris tersebut juga disebut-sebut tertarik untuk kembali ke Manchester pada bursa transfer musim panas ini. Namun untuk mewujudkan transfer tersebut, Setan Merah harus menyiapkan dana sangat besar, yakni sekitar 200 juta euro atau setara 4 triliun rupiah.
hampir 2 kali lipat rekor transfer termahal klub saat ini yang dipegang Paul Pogba, yang direkrut dari Juventus seharga 105 juta euro pada 2016. Jumlah ini menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi United jika ingin benar-benar mengamankan tanda tangan Palmer. Arsenal dikabarkan tengah merencanakan langkah besar untuk mendatangkan salah satu talenta muda terbaik Eropa, Arda Güler dari Real Madrid, pada bursa transfer musim panas mendatang. Direktur olahraga klub, Andrea Berta, dipercaya menangani penawaran senilai sekitar 2 miliar rupiah untuk mendapatkan pemain muda asal Turki tersebut. Güler sendiri tampil impresif dalam beberapa bulan terakhir bersama Real Madrid, sehingga menarik perhatian Arsenal dan menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer. Manajer Mikel Arteta menyebut Güler sebagai prioritas mutlak untuk memperkuat lini tengah dan masa depan klub musim depan, seiring dengan ambisi Arsenal untuk mempertahankan gelar Premier League. Manajer Tottenham, Thomas Frank, baru-baru ini menyatakan bahwa The Lillywhites tetap terbuka untuk mendatangkan pemain pinjaman sebelum penutupan bursa musim dingin, meski sejauh ini klub telah merekrut Conor Gallagher dan bek kiri Sousa, serta melepas Brennan Johnson ke Crystal Palace. Frank menekankan Spurs tidak akan mengambil keputusan terburu-buru atau membeli pemain yang tidak memberi manfaat jangka panjang, meski ia tidak menutup kemungkinan meminjam pemain jika cocok. Ia menegaskan fokus klub adalah perencanaan jangka panjang, lebih memilih menunggu pemain yang tepat daripada menghamburkan uang untuk solusi sementara. Inter Milan dikabarkan serius membidik gelandang serang Como, Nikopas, untuk bursa transfer musim panas mendatang. Klub raksasa Serie A itu bahkan telah mengirim perwakilan resmi ke Como, menandakan minat yang nyata untuk merekrut talenta muda tersebut. Namun, Como memasang harga sangat tinggi, sekitar 85 juta pounds, sementara Real Madrid tetap memegang klausul buyback eksklusif dan 50% hak ekonomi atas pas, yang membuat negosiasi menjadi kompleks dan berisiko secara finansial bagi Inter. Situasi ini menegaskan bahwa meski minat Inter besar, proses transfer tidak akan mudah karena struktur kepemilikan dan klausul yang terlibat. Gelandang Juventus Khéphren Thuram secara terbuka mengundang Karim Benzema untuk bergabung dengan Bianconeri, yang hingga kini masih aktif mencari striker baru di sisa bursa transfer musim dingin. Thuram menyebut positif kemungkinan kedatangan Benzema dari Al-Ittihad, yang saat ini tengah menghadapi kendala terkait perpanjangan kontrak, dan menegaskan bahwa kehadiran striker Prancis itu akan menjadi tambahan besar bagi tim, tidak hanya dari sisi kualitas permainan, tetapi juga pengalaman dan kepemimpinan di lapangan. Ia menambahkan bahwa seluruh anggota skuad Juventus sangat antusias menyambut kedatangan Benzema, yang diyakini dapat memperkuat ambisi klub dalam merebut prestasi di sisa musim ini. Juventus masih aktif mencari striker dan bek kanan di bursa transfer, namun hingga kini belum menemukan titik terang. Terbaru, nama Zeki Celik mencuat untuk posisi bek kanan, karena kontraknya dengan AS Roma akan berakhir pada musim panas mendatang. Pemain asal Turki ini dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Giallorossi, sementara Juventus mulai menjalin pendekatan untuk memboyongnya. Namun, Celik disebut meminta gaji 4 juta euro per tahun yang tergolong tinggi bagi Bianconeri. Akan tetapi, kehadiran Celik dinilai bisa menjadi tambahan penting untuk lini pertahanan Juventus, meski negosiasi gaji menjadi salah satu kendala utama. Napoli bergerak cepat untuk mendatangkan winger muda Sporting Lisbon Alisson Santos melalui skema pinjaman dengan opsi beli senilai 18 juta euro. Sebelumnya, Alisson menolak tawaran dari 2 klub La Liga karena Napoli menjanjikan menit bermain reguler, kontinuitas, kesempatan tampil di kompetisi Eropa, serta fokus pada pengembangan pemain muda. Skema pinjaman ini memberi Sporting fleksibilitas dan tetap menjaga nilai pemain, sekaligus membuka peluang pendapatan besar jika opsi beli ditebus. Sementara itu, Napoli bisa menguji adaptasi Alisson di Serie A tanpa mengambil resiko finansial langsung yang terlalu besar, menjadikan kesepakatan ini jalan tengah yang menguntungkan kedua klub. Musim 2025-2026 akan menjadi musim terakhir Leon Goretzka membela Bayern Munchen karena kontraknya akan habis dan ia dipastikan pergi pada bursa transfer musim panas. Masa depan gelandang internasional Jerman ini sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan setelah negosiasi kontrak baru yang berjalan alot dan tidak membuahkan kesepakatan.
Goretzka disebut tidak puas dengan tawaran gaji dan durasi kontrak baru yang diajukan klub. Alih-alih melanjutkan perundingan, ia memilih meninggalkan Allianz Arena setelah musim ini berakhir, mengakhiri perjalanan karirnya di Bayern dan membuka babak baru bagi masa depannya di klub lain. João Fernandes resmi bergabung dengan PSG pada awal pekan ini dengan kontrak hingga 2030 dan biaya transfer sebesar 6 juta euro. Kepindahan ini menjadi kehilangan besar bagi Barcelona karena pemain keturunan Filipina ini diproyeksikan menjadi salah satu andalan tim di masa depan. Keputusan João pindah dikabarkan dipengaruhi oleh agennya yang juga mewakili pelatih PSG, Luis Enrique. Presiden Barcelona, Joan Laporta, dan pelatih Barcelona, Flick, merasa kecewa atas kepindahan ini. Namun Flick menegaskan bahwa ia menghormati keputusan João meski tetap sedih dan menyatakan rasa senangnya terhadap bakat pemain muda tersebut. Hakim investigasi kasus Negreira menolak permintaan formal Real Madrid untuk mengakses dokumen dan laporan keuangan FC Barcelona. Permintaan itu diajukan oleh pengacara Los Blancos sebagai jaksa swasta dalam kasus yang melibatkan mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol, José María Enríquez Negreira. Pengadilan Instruksi Barcelona nomor 1 melalui Hakim Alejandra Gil 5 menyatakan bahwa laporan ekonomi yang diminta tidak relevan dengan penyelidikan dugaan penyuapan untuk keuntungan kompetitif. Keputusan ini sejalan dengan pernyataan mantan Presiden Barcelona, Josep Bartomeu, bahwa Real Madrid tidak memiliki kedudukan prosedural untuk meminta akses data tersebut. Real Madrid memutuskan untuk tidak mengejar Bruno Fernandes, meski kapten Manchester United itu sempat ditawarkan melalui perantara. Karena pemain berusia 31 tahun ini dinilai tidak cocok dengan strategi klub yang fokus pada pemain muda dan peremajaan skuad jangka panjang. Namun klub tetap menghargai kualitas, pengalaman dan kelas Fernandes di level tertinggi, tetapi menegaskan bahwa merekrut pemain senior bukan bagian dari rencana mereka untuk musim depan. Sementara itu, masa depan Fernandes di Old Trafford masih belum pasti karena ia merasa frustasi dengan inkonsistensi performa tim meski ia masih bersikap hati-hati dan belum membuat keputusan akhir mengenai kelanjutan karirnya. Florian Wirtz sempat kesulitan beradaptasi di Liverpool setelah dibeli dari Bayer Leverkusen seharga 100 juta pound karena Premier League berbeda jauh dengan Bundesliga dan kompetisi Eropa lainnya. 5 bulan pertama di Inggris berjalan sulit. Dengan performa Liverpool yang jeblok, dan Wirtz baru mencetak 1 assist hingga awal Desember. Namun dalam 10 penampilan terakhirnya, Wirtz bangkit dengan kontribusi 7 gol, terdiri dari 5 gol dan 2 assist, sehingga kini lebih percaya diri di lapangan. Wirtz menekankan pentingnya berpikir positif dan percaya diri untuk mengembalikan performanya setelah awal musim yang mengecewakan. Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Leeds United di Ellen Road pada pekan ke-24 Liga Inggris 2025-2026. Di laga ini, Leeds United sempat memberi perlawanan, tetapi kesulitan menciptakan ancaman berarti ke pertahanan Arsenal. Arsenal sendiri tampil efektif dengan mencetak gol melalui Martin Zubimendi, bunuh diri Karl Darlow, Victor Gyökeres, dan Gabriel Jesus. Kemenangan ini membuat Arsenal tetap kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin dari 24 laga, sementara Leeds tertahan di peringkat 16 dengan 26 poin. Chelsea meraih kemenangan dramatis 3-2 atas West Ham pada pekan ke-24 Liga Inggris 2025-2026 di Stamford Bridge. Di laga ini, Chelsea sempat tertinggal 2 gol di babak pertama lewat Jarrod Bowen di menit ke-7 dan Crescencio Summerfield di menit ke-36. Keduanya hasil assist Aaron Wan-Bissaka. Chelsea pun bangkit di babak kedua melalui gol Joao Pedro di menit ke-57 dan Marc Cucurella di menit 70. Comeback disempurnakan Enzo Fernandez pada menit 90+2 usai menerima assist Joao Pedro. Hasil ini mengangkat Chelsea ke posisi keempat klasemen, sementara West Ham tetap tertahan di papan tengah.
Liverpool berhasil meraih kemenangan comeback meyakinkan 4-1 atas Newcastle pada pekan ke-24 Liga Inggris 2025-2026 di Anfield. Meski sempat mendapat tekanan dari Newcastle di awal laga, The Reds perlahan menguasai permainan dan membalikan keadaan. 2 gol dari Hugo Ekitike, ditambah 1 gol masing-masing dari Florian Wirtz dan Ibrahima Konate, memastikan kemenangan penting bagi Liverpool. Hasil ini membuat Liverpool mengumpulkan 39 poin dan naik ke peringkat 5 klasemen sementara. Di sisi lain, Newcastle tetap tertahan di posisi ke-10 dengan 33 poin dari 24 pertandingan. Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Elche pada pekan ke-22 La Liga 2025-2026 di Stadion Manuel Martínez Valero. Di laga ini, gol-gol Barcelona dicetak oleh Lamine Yamal pada menit ke-6, Ferran Torres menit ke-40, dan Marcus Rashford menit ke-72. Sedangkan Elche sempat membalas lewat Alvaro Rodriguez pada menit ke-29. Meskipun Elche memberikan perlawanan agresif, efektivitas penyelesaian akhir Barcelona menjadi kunci kemenangan. Hasil ini membuat tim asuhan Hansi Flick memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin atas Real Madrid.